Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Apakah kalian masih sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu ya. Ingin Pak. Sultan ada. Ahmad Sultan. KDP. Risya Ramadana. Hadir Pak. Horor di belakang itu siapa yang menjenguk siapa? Andika. Pak, hadir. Ahmad Ezar. Hadir Pak, siapa tuh di belakang kamu tuh dibujuri Bang siapa ngeri siapa? Nadi. Ngali koler lagi sore. Nadi. Hadir. Depi. Belum masuk. Fatimah. Hadir Pak. Murjani ada Murjani. Tidak ada, absen. Terus Sipa Yunda Erika. Hadir. Tia Naparida. Hadir Pak, hadir. Hadirin. Hadir. Terus Muhammad Akbar Murfadila. Cek hadir Pak, kesulitan jaringnya. Malida. Hadir Pak, hadir. Apakah ada yang belum Bapak presensi? Mungkin. Ulun, Pak. Saya. Ya, Sultan Nopal KDP. Hadir. Hadir, Pak. Tupika belum. Tupika, maaf. Hadir Pak. Apakah ada lagi yang belum dipresensi? Itu yang di belakang Risya belum Pak. Biar aja Pak, ini umpet. Langsung Enakin. Langsung saja kita mulai ya. Ya Pak. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mengenai itu pasar modal. Nah, kemarin kan kita sudah belajar pasar modal secara umum. Dan untuk pertemuan ini kita akan mempelajari pasar modal secara spesifik. Yang pertama yaitu pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran kredit jangka panjang atau pasar tempat investasi jangka panjang diperjualbelikan. Pasar modal juga disebut bursa efek, yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan perdagangan efek atau surat berharga. Nah, pasar umum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, untuk secara sederhananya, pasar modal bisa diibaratkan seperti pusat pembelanjaan atau mal. Namun, ada sedikit perbedaan antara pasar modal dengan pusat pembelanjaan atau mal. Nah, perbedaannya pusat pembelanjaan atau mal dengan pasar modal adalah jenis barang yang diperdagangkan. Pusat pembelanjaan itu menjual barang dan jasa, sedangkan pasar modal itu menjual surat-surat berharga. Nah, pusat pembelanjaan tentu memiliki pengelolaan yang menyediakan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Nah, pasar modal juga memiliki fasilitas untuk menanam dana atau menanam modal untuk investasi jangka panjang. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Saya ulangi, apakah ada pertanyaan? Kalau ada, Tidak ada, Pak. Tidak ada. oke, lanjut. Oke. Jenis produk dalam bursa efek. Yang pertama yaitu ada saham. Yang kedua yaitu obligasi atau REIT. Yang ketiga yaitu REIT. Yang keempat warrant. Dan yang kelima yaitu reksadana. Dan Yang pertama yaitu saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham, pemilik atas klaim penghasilan dan aktiva perusahaan. Jadi kesimpulannya gini, saham itu jika Anda membeli saham, berarti Anda membeli sebagian kepemilikannya atas perusahaan tersebut dan Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Jika perusahaan membukukan keuntungan, Anda juga bisa mengambil keuntungan dari naiknya harga saham tersebut dari waktu ke waktu. Selanjutnya, yaitu obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau berupa pengakuan atas utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Sederhananya begini, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berutang. Dalam obligasi ditulis jatuh temponya pembayaran utang beserta bunga anti kupon yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya 1 hingga 10 tahun. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada Bapak yang mau bertanya. Nah. Tidak ada, Pak. Paham. Berarti Bapak yang berpertanyaan ya? Karena ada yang menjawabnya, ada yang bertanyanya. Untuk Malida hadir. Malida. Kalau tidak ada Malida, saya Pak yang menjawab, Pak. Ezar aja ya. Yang pertama, mengapa perusahaan menerbitkan saham? Dari yang saya tangkap, karena dana selalu menjadi permasalahan bagi perusahaan ketika ingin mengembangkan usaha. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, perusahaan butuh sumber pendanaan baru dan itu bisa didapat ketika perusahaan sudah go public atau menerbitkan saham untuk dijual. Apakah ada yang ingin menambahkan? Fatimah, Pak. Silakan. Selain memperoleh dana baru dengan menerbitkan saham, perusahaan juga akan mendapat awareness dari media dan juga komunitas keuangan sehingga citra perusahaan pun meningkat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya yaitu bukti baik adalah sekuritas yang memberikan hak pemecahan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti REK diterbitkan pada waktu penawaran umum terbatas, di mana saham baru ditawarkan. Umumnya terbatas, di mana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham baru. Jadi gini, secara sederhananya bisa diartikan bahwa REK itu hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk pembelian saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan harga yang telah ditentukan.
bukti rek yang bisa juga dikenal dengan bukti hak pemesan efek terlebih dahulu. Nah, rek memiliki hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut ditukarkan kepada pihak lain. Oke, selanjutnya yaitu waran. Waran adalah sekuritas yang melekat pada penerbit saham atau obligasi dan memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham di perusahaan dengan harga dan pada jangka waktu tertentu. Apakah ada pertanyaan? Sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Ya. Apakah ada pertanyaan? Enggak ada, kita teruskan. Sudah, Pak. Saya teruskan. Berikutnya yaitu reksadana. Reksadana yaitu sekumpulan saham atau obligasi serta efek lainnya yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh perusahaan investasi yang profesional. Secara sederhananya gini, reksadana yaitu adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang itu sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi. Namun, hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak yang akan bertanya. Apakah ada? Tidak. Berarti saya Bapak yang bertanya ya. Iya. Untuk Pika hadir. Hadir, Pak. Bagaimana perkembangan pasar modal di Indonesia? Yang ulun ketahui, pasar modal adalah salah satu pilar ekonomi negara. Melalui pasar modal yang di dalamnya bisa melakukan aktivitas penggalangan dana masyarakat. Dana masyarakat yang dihimpun ini nantinya akan digunakan untuk keperluan pengembangan dan pembangunan, sehingga akan terbuka banyak kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Dengan konsep tersebut, maka secara common sense, manfaat pasar modal bisa terlihat untuk dapat pengembangan ekonomi nasional. Oke. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Pak Jirin. Ya, silakan Pak Jirin. Menurut ulun, tambahannya itu mengenai pasar modal Indonesia itu mengalami perkembangan dan kemajuan. Salah satu indikatornya adalah jumlah emiten atau perusahaan pabrik yang hingga saat ini itu berjumlah lebih dari 5.000 perusahaan yang telah mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dengan jumlah yang demikian banyak, maka jelas bahwa perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat baik dan tentunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Jirin. Sama, Pak. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama yaitu ada OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. OJK itu mengatur dan menguasai sektor pasar modal yang terindikasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Secara rincinya gini, Otoritas Jasa Keuangan itu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK itu didirikan untuk mengganti peran BPPAM dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Tujuannya itu yang pertama, terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, untuk tugas dan wewenang, OJK itu melaksanakan tugas peraturan dan pengawasannya terhadap yang pertama, yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Yang kedua yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu bursa efek. Itu pihak menyelenggarakan dan menyediakan sarana dan sistem untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Secara fisiknya gini, coba jelaskan. BI itu adalah lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan dan menyediakan fasilitas perdagangan efek di pasar modal. Secara sederhana, yaitu bursa efek adalah pasar di mana surat berharga jangka panjang diperdagangkan. Bursa efek atau EDX ini merupakan satu-satunya bursa efek yang ada di Indonesia. Secara umum, bursa memiliki dua peranan, yaitu sebagai fasilitator dan kontrol terhadap jalannya perdagangan di Indonesia. Nah, sebagai fasilitator perdagangan efek meliputi yaitu menyediakan semua sarana perdagangan efek fasilitator. Yang kedua yaitu membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang ketiga yaitu melakukan pencatatan terhadap instrumen efek. Nah, untuk kontrol terhadap perdagangan efek ini yaitu melakukan pemantauan kegiatan transaksi atau efek. Yang kedua yaitu mencegah praktik promosi warga yang tidak wajar dan dilarang oleh undang-undang. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo, sampai sini apakah ada? Kalau tidak ada, kalau tidak ada, Paham, paham. kalau paham, Bapak yang bertanya ya. Ya. Standby. Apa tujuan dari investasi? Siapa Pak? Adi, apakah tahu tujuan dari investasi? Apa sih Pak? Apa tujuan dari investasi? Yang lontar pada tujuan investasi itu menumbuhkan nilai aset. Misalnya jika kita tuh mempunyai harta, mempunyai uang yang banyak atau uang yang lebih, maka uang itu lebih baik kita investasikan untuk menjaga dan uang itu menjadikan hasil bagi kita, jangan disimpan aja gitu Pak. Jadi itu tujuannya, salah satu tujuan dari investasi itu menghasilkan uang itu daripada kita simpan. Ayolah sholat. Oke, kita break dulu sebentar. Sarah Sultan nih. Ayolah sholat. Kita break dulu sebentar.
Di sana apakah sudah ajennya? Sudah, Pak. Belum, Mbak. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Belum ajen maksudnya. Belum selesai, Pak. Kita mulai ya. Yang berikutnya yaitu tugas bursa efek. Ulun, Pak, Saya, menambahkan, Pak. ya silakan Rutan untuk menambahkan. Ya, yang pertama adalah mendapatkan penghasilan tetap. Ya, Halnya, jika kita berinvestasi di perusahaan makanan, ya terus. berhak mendapatkan persentase keuntungan perusahaan secara teratur. Nah, jadi selama kita berinvestasi di perusahaannya itu, kita bisa menerima royalti atau keuntungan. Oke. Yang kedua adalah memperbesar bisnis. Dengan keuntungan dalam bentuk uang, investasi juga kita dapat gunakan untuk tujuan sosial yaitu memperluas bisnis. Yang ketiga, jaminan bisnis. Nah, jika kita berinvestasi dalam pemasok akan ada jaminan bahwa bisnis kita tidak akan kekurangan bahan baku dan terus mendapatkan pasar untuk menjual produk. Ya, mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu tugas dari bursa efek. Bapak minta Fajrin untuk membacakan. Kepada saudara Fajrin, apakah bisa? Pak. Ya, Ulang, silakan. Bisa bacakan tugas dari bursa efek itu? Oke, bisa, Pak. Yang pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkan kepada OJK. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya yaitu KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, lembaga clearing dan penjamin itu pihak yang menjalankan bursa clearing dan penjamin transaksi bursa agar terlaksana secara teratur dan wajar dan efektif. Secara sederhananya gini, KPI itu sebagai salah satu self-regulator organization yang di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, yaitu OJK, diberi kewenangan untuk membuat dan menerapkan peraturan terkait fungsinya sebagai lembaga clearing dan penjaminan di pasar modal Indonesia. Keberadaan KPI dalam industri pasar modal Indonesia yaitu berfungsi sebagai LKP yang menjalankan kegiatan clearing dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kegiatan clearing dimaksud melalui proses penentuan hak dan kewajiban atas transaksi bursa dari setiap anggota clearing yang wajib dilaksanakan pada tanggal penyelesaian. Adapun fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa dilakukan dengan cara pemberian kepastian secara umum untuk dipenuhinya hak dan kewajiban bagi yang timbul dari transaksi bursa. Secara sederhana, tugas menjamin bahwa pihak pembeli akan memperoleh saham yang dibelinya pada tanggal jatuh tempo transaksi bursa dan menjamin pihak penjual akan menerima uang hasil penjualan sahamnya pada waktu tempo transaksi bursa. Selanjutnya yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Itu pihak yang menyelenggarakan kegiatan konsideran serta bagi bank konsideran, perusahaan efek, dan pihak lainnya.
Jadi ya singkatnya gini, yaitu KSI itu merupakan anggota RSU yang memberikan layanan jasa penyimpan dan penyelesaian efek yang dimana meliputi penyimpanan efek dalam bentuk elektronik, penyelesaian transaksi efek, administrasi rekening efek, distribusi hasil, dan jasa-jasa terkait lainnya. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para investor dalam melakukan transaksi di pasar modal, seluruh kegiatan KSI itu dioperasikan melalui sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan yang dinamakan Decentralized Depository and Book Entry Settlement System atau disingkat dengan CDES. Sistem ini itu merupakan platform elektronik terpadu yang mendukung penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan di pasar modal Indonesia. Selanjutnya yaitu lembaga penunjang pasar modal. Pada Saudara Andika bisa bacakan lembaga penunjang pasar modal. Ya, lembaga penunjang pasar modal yang pertama ada Biro Administrasi Efek, yaitu mencatat dan memindahkan kepemilikan efek. Yang kedua, bank kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga ada wali amanat, yaitu mewakili kepentingan investor. Dan yang terakhir yaitu pemeringkat efek, yaitu penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan efek. Oke, terima kasih. Nah, Bapak akan menjelaskan secara spesifiknya, yaitu tentang Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek itu menurut Undang-Undang Pasar Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud dari atau kepanjangan dari efek adalah pihak berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilik efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua yaitu bank kustodian. Bank kustodian adalah bank umum yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank kustodian harus mendapatkan surat persetujuan dari OJK yang dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Kalau wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Salah satu tugas pokok wali amanat tersebut adalah mengesahkan perjanjian perwali amanatan yang di luar sana sering disebut sebagai editor atau trust agreement. Nah, editor merupakan salah satu dokumen paling penting dalam setiap emisi obligasi karena mengatur kontrak peminjam antara emiten sebagai peminjam dan pemegang obligasi sebagai pemberi pinjaman. Untuk pemeringkat efek, perusahaan pemeringkat efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan peringkatan dan memberikan peringkat dalam melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya yaitu prosesi penunjang pasar modal. Yang pertama itu ada angkutan publik, itu melakukan pemeriksaan keuangan atas badan yang melakukan surat berharga untuk diperjualbelikan. Sederhananya gini, angkutan publik yaitu pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau investasi pemerintah. Yang kedua yaitu notaris. Notaris itu pejabat yang membuat akta perubahan anggaran dasar emiten. Secara sederhananya gini, notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan.
Berikutnya itu penilai. Penilai itu menerbitkan dan mendatangi pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilai. Secara ringkasnya gini, penilai itu adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di OJK. Yang berikutnya yaitu konsultan hukum, yaitu ahli yang memberikan dan mendatangi pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Oke, nah selanjutnya Bapak ada games nih untuk kalian. Tunggu ya. Games apaan, Pak? Tunggu aja dulu. Nah, ini gamenya. Wow. Wow. Wow, seru nih. Seru nih. Oke, Apa ini, Pak? saya dengarkan dulu. Bapak jelasin. Nah, dari setiap kategori ini ada beberapa soal. Contohnya kategori pertama yaitu ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, dari setiap kotak ini, dari angka-angka ini ada soal dan kalian akan menjawab. Dan nanti Bapak tunjuk. Dan waktu untuk menjawabnya sekitar 5 detik. Cukup ya? Karena ini cuma game, santai saja, biasa saja. Jangan terlalu tegang, salah tidak apa-apa. Kita cuma bermain. Hukumannya, Pak. Tidak ada hukuman. Cuma kalau benar Bapak tambahkan nilai. Gimana? Oke, Pak, siap, Pak. Oke, kita contoh dulu ya, contoh. Pak Jirin. Halo Pak Jirin. Pilih kategori berapa dan nomor berapa? 0, Jirin, 0. Karena ulun suka nomor 6, ulun pilih nomor 1. Ya, nomor 1 kategori 1 nomor berapa? Sukanya 6. Nomor 10 deh. 10. Oke, nomor 10 saya buka ya. Nah, kategori 1, pesan 1. Bisa bacakan Pak Jirin? Bisa, Pak. Silakan bacakan. Pasar uang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran kredit. Nah, Jet. jangka menengah atau C jangka sedang, D jangka panoang. Silakan kepada saudara Farajin untuk menjawab. Waktunya 5 detik. Itu merupakan pertemuan antara apa? Un jawab aja Gin. Oke. 3, 2, 1. Oke, Bapak Lok. Jawabannya adalah benar. Mantap. Nah, jadi gitu teman-teman cara mainnya. Oke. Kita mulai berikutnya ya, Bapak tunjuk ya. 10 poin dong. Selanjutnya Risha. Oh, oke, Pak. Kategori berapa dan nomor berapa? Kategori 3, Oke, nomor 30. Oke, nomor 30. Bisa bacakan, Risha? Wow. Bursa Efek yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1912 bertempat di Miai. Ini gampang. Batavia. Oke, Batavia. Iya. Bapak Lok ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Keren, pintar-pintar anak Bapak. Ini jawaban dari mana? Selanjutnya itu kepada Rupika. Rupika, gimana Rupika?
Pilih kategori berapa dan nomor berapa. Aduh, Pak, nanti saya sendiri yang salah nih, Pak. Kategori 4, nomor Kategori 20. 4, nomor 20. Oke, bisa bacakan kepada saudara Dika. Undang-undang yang mengatur tentang hal-hal yang menyangkut pasar modal di Indonesia adalah UU nomor 8 1995, UU nomor 9 tahun 1995, UU nomor 8 1996, UU nomor 9 tahun 1996. Gampang ini, gampang. Jawabannya apa? A. Oke, Bapak buka ya, Bapak lock ya. Benar. 3 kali benar. Mantap. Pintar murid Bapak. Pintar murid-murid. Ntar Pak murid ini beratan. Selanjutnya yaitu Ahmad Ezar. Iya, Pak. Lagi di luar angkasa. Lagi dorong angkasa ya. Iya, dulu, Pak. Kategori berapa dan nomor berapa? Kategori 2, nomor 20. Kategori 2 nomor 20. Oke, silakan Aduh, bacakan. Pak. Lembaga yang ditunjuk emiten dan diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan emiten tersebut adalah B deh, Pak. B. Wali B. amanat. Ya. Bapak lock ya. Ya, kalau salah nggak apa-apa ya, Pak. Ya, kan Papa. Benar. Kalian nyontek ya, Pak? Kalian nyontek nih. Kalian nyontek pasti. Selanjutnya yaitu Nadi. Astagfirullah. Untuk saudara Nadi, pilih kategori berapa dan nomor berapa? Kategori 5, nomor 50. Oke, kategori 5, nomor 50. Bisa bacakan Nadi? Undang-undang yang mengatur tentang hal-hal yang menyangkut pasar modal di Indonesia adalah Tiga, 2, 1. A. Bapak lock ya, A. G. Benar. Kayaknya soalnya terlalu gampang nih. Sudah di briefing kah? Kayaknya soalnya terlalu gampang nih. Kadang ngerti, Pak. Feeling good. Selanjutnya yaitu Sultan. Gimana saudara Sultan? Nggak ada. Hadir. Ya, Hadir. silakan pilih kategori berapa Ya. dan nomor berapa. Yang mana? Pilih aja. Oh, itu. Ya, Pilih kategori 2 nomor 10. kategori 2 nomor 10. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bacakan Sultan? Question 1. Saham kategori 2. Pertanyaan untuk 1. Saham preference merupakan gabungan preference obligasi dan waran. Apa jawabannya? D. B. Obligasi dan waran ya. Bapak kunci ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Salah. Ya ada Aduh, salah. beruntung. Ya, dapat amplop jutanya. Yaitu Aduh. jawabannya yaitu adalah saham biasa dan obligasi. Aduh. Boleh coba lagi nggak? Anda boleh. Kayak apa 100 jutanya, nah? Selanjutnya yaitu Tia Nafarida. Hadir Pak. Hadir. Silakan pilih kategori berapa dan nomor berapa. Kategori 3 Pak, nomor 10. Kategori 3 nomor 10. Oke. G. Bisa bacakan?
Iya. Iya Pak, selisih keuntungan antara harga beli dan harga jual yang akan diperoleh seorang investor ketika membeli produk pasar modal yaitu jawabannya apa? Dividen. B Pak. Dividen. Bapak kunci ya. Nggih Pak. Salah. Jawabannya adalah D. Salah. Capital gain. Anda Salah, belum beruntung. Salah berarti Pak. Ya, sayang sekali. Selanjutnya yaitu Malida. Halo Malida. Pilih kategori berapa dan nomor berapa? Kategori 1 nomor 20. Kategori 1 nomor 20. Oke. Bisa bacakan, Penunjang pasar modal Indonesia. Profesi penunjang pasar modal Indonesia adalah C, Pak, perusahaan efek. Ya, perusahaan efek ya. Bapak kunci ya. Bismillah. Ya, jawabannya salah lagi. Salah. Jawabannya itu adalah Beruntut B. Konsultan hukum. Oke, selanjutnya Nurul Siti Fatimah. Halo. Iya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Pilih kategori berapa dan nomor berapa? Kategori 4. Kategori 4, nomor 40. Nomor 40, oke. Pasar ketika perusahaan atau emiten pertama kali memperdagangkan saham atau berharga lainnya untuk masyarakat umum disebut DPR. Emiten ya. Baik. Ya, Pak. Bapak kunci ya. Bismillah. Salah. Jawabannya adalah pasar premier. Sayang sekali. Oke, selanjutnya si Pak Yunda. Silakan pilih kategori berapa dan nomor berapa. Nomor berapa? 4, nomor 10. Nomor 4, nomor 10. Oke. Bisa bacakan? Para pelaku pasar yang terlibat pasar valuta asing yaitu perguruan tinggi. A ya, Bapak kunci ya. Ya. Oke, bismillah. Benar. Selanjutnya, ini siapa yang belum Bapak tunjuk? Apakah ada lagi yang Bapak belum tunjuk? DP. Pak. Siapa? DP, siapa lagi? Saya, Pak. Andika, oke. Andika. Ya. Kategori 2 nomor 30. Kategori 2 nomor 30 ya. Ya. Bisa Instrumen yang tidak dapat digunakan dalam transaksi pasar modal adalah C. Saham istimewa. Apa kunci ya? Ya. Benar, yeay. Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang belum bermain? DP ada DP? DP? Musiknya. Kayaknya noise. Halo DP? Apakah bisa bermain? Ya, silakan pilih kategori berapa dan nomor berapa.
Halo Depi. Nomor 2, Pak. Depi, saya panggil tuh Depi. Oh. Ulun mewakili, Pak. Kayaknya nggak bisa Depi ya. Ya, ulun mewakili, Pak. Yang Belum puas terakhir. nih dapat 100 juta. Oke, yang terakhir Bapak acak aja ya. Ya. Oke. Siapa nih? Siapa? Siapa yuk? Fajrin. Aduh, Pak Jrin. Pak Jrin nggak ada, Pak. Fajrin ada tuh, Fajrin tuh. Nongol kemana tuh Fajrin? Ya, silakan. Kategori berapa dan nomor berapa? Kategori 1. Nomor? Pemilihan, Pak. Saya 40 ya, nomor 40. Geng. Nah, bisa pajakan, Fajrin? Lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi pasar modal adalah BPK. Ya, Bakalan 2, 1. Apa Fajrin? D. Berpam ya. Apa tuh? D aja gitu, Pak. D, berpam. Ya, Bapak kunci ya. BPK. Bapam. BPK. Bapam. Ada suara. Oke. Bapak. Jaringannya buruk. Ya. Benar. 2 juta rupiah. Fajrin. 2 juta. Apakah ada yang belum bermain? Ulun, Pak. Saya, Pak. Tadi sudah. Nah, oke, Depi silakan. Yang terakhir Depi. Oke. Aduh. Nah, silakan Depi. Tak ada apa-apa. Kategori 4 nomor 30. Kategori 4 nomor 40. Oke. 30. Silakan. Aduh, dolar, US, euro, dan rupiah merupakan contoh mata uang yang diperdagangkan pada pasar uang. Pasar modal. Bapak kunci ya. Depi. Ide. Oke deh. Bismillah. Salah. Jawabannya adalah C. Pasar uang. Dia penurun pertama. Tidak apa-apa. Mungkin lain kali aja. Nah, sepertinya waktu kita telah berakhir nih. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak kita tutup akhiri doa penutup. Ulun, Pak, doa, Pak. Ya, silakan kepada Saudara Sultan untuk bacakan doanya. Ya, baiklah. Sebelum mengakhiri pelajaran pada malam hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Sultan. Pesan Bapak yaitu jangan keluar rumah ya, tetap di rumah aja, stay at home ya. Itu saja pesan Bapak. Kalau Ulun di luar rumah, Pak, masih makan iwak, Pak. Oke, hati-hati tepinya ya, hati-hati. Bisa pulang, Pak. Kalau kalian gabut bisa bermain game. Masalah main game apa? Ya, yang penting jangan keluar. Siapa? Entah main PUBG atau FF. Oke. Sari lo Anggasa. Demikian yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pas screenshot, Pak. Kada bisa screenshot, kada Komentar mau. dulu, komentar. Komentar dari Esar, Malinda, sama Devi. Esar duluan. Menurut ulun boy sudah bagus benar walaupun ada masih yang lebih bagus, tapi Irham ini ada perkembangan dari hari ke hari dari yang sebelumnya maju, jadi nyanyi berinteraksi lebih jauh ke muridnya walaupun online game dengan main game tadi Bu. Iya, jadi ada perkembangan. Bagus. Jadi saya tadi juga terkejut. Ada permainan apa? Oh, ternyata game. Yang kedua dari Malida. Menurut ulun bagus Bu, karena tadi gamenya bagus. Juga penyampaian menjelaskannya juga bagus Bu. Ada lagi? Sudah ada ya. Itu ya. Kalau dari Devi, apa Dev? Ayo, Devinya mana? Devi Kayaknya jaringan kayaknya Bu. Tia, Kak, Bu. Irham tadi sudah bagus, penyampaiannya jelas, tetapi kayak terlalu banyak di awal tuh penyampaian penjelasan itu, nah Bu. Jadi yang di awal-awal tuh masih kurang interaksi, tapi di akhir tadi sudah bagus benar, banyak interaksi dengan anak muridnya. Iya. Gitu, jadi diobati di akhir pertemuan ya. Tinggi Bu. Untuk besok apa besok? Timah Bu. Timah Bu. Timah duluan. Buhur lan ulun boy. Awalnya mau tukeran sama Irham, tapi laptop ulun udah mau kameranya tukeran sama Esar. Jadi Fatimah dulu lah. Esar nggak kayak hak. Fatimah dulu baru Esar kayak gitu kah? Ulun di jadwal Fatimah Bu minggu depan hari Rabu. Rabu depan. Rabu kan ya lah. 8 April. Ada yang Bu. Bentar Bu. Ini tanggal 10 April. Hari Jumat Bu, sorry. Oh, Jumat. Berarti Esar anu Fatimah ke esok lah. Iya, Bu. Iya, Udah. Sip. Siapa nih yang giliran mengamera? Foto Irham Bu. Besar deh Bu, pasar. Belum kan bisa screenshot Bu. Kada bisa Bu laptopnya. Kurang asa. Saya deh Bu, pasar. Esar aja tuh Bu. Esar boleh. Ada pakai laptop. Esar bisa? Ada bisa bulan lain pakai laptop Bu. Siapa lagi yang pakai laptop? Fajrin Fajrin kayaknya Bu. Fajrin. Fajrin Bu. Ibu pakai HP juga. Fajrin kah? Fajrin, aba-aba. Fajrin diam. Fajrin. Jin suara yang dimut. Fajrin membeku. Ayo, mana Fajrin? Ayo siapa pakai laptop? VPN aja kah atau pakai kontrol? Pakai CTRL? VPN aja. Oke deh. 1, 2, 3. Nah, sudah. Itu belum dia. ULM. Ini lagi. ULM. Aku tadi ULM. Belum, Bu. Dipindah dulu, Bu. Gelap. Boleh. Hitung. Wait. Bilin WLM Jilin.
Hitung Pak Jrem. Loading masih. Udah. Dulu, ya siap-siap. Oke. 1, 2, 3. Green, Nah, green, mantap. green. Lagi nggak, Bu? Sudah. Oke. Iya. Esok lagi lah ketemu. Ibu. Ibu, siap, Bu. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya jadi boleh. Bye. Bulika. Bye, Brikan. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Dah. Bye. Bulikan. Kok nggak mati-mati?